Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsam dalam channel Samsam Suku, channel yang fokus membahas materi perkuliahan sejarah peradaban Islam dan materi-materi yang sekaitan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perkembangan Islam pada periode Khulafaur Rasyidin. Dan untuk sesi ini saya akan fokus pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Beliau wafat dengan tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin politik umat Islam. Nampaknya persoalan kepemimpinan umat Islam menjadi hak mutlak kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu ini melalui musyawarah di antara mereka yang telah lama berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan Islam. Karena itu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan bahkan sebelum jenazah beliau dimakamkan, tokoh-tokoh muhajirin maupun tokoh-tokoh kaum Ansor, mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah di Madinah. Mereka bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin politik umat Islam. Kedua kubu ini atau tokoh-tokoh dari muhajirin maupun tokoh-tokoh dari kaum Ansar, tentu mereka sama-sama merasa bahwa mereka lah yang berhak menggantikan atau menjadi pemimpin politik umat Islam. Musyawarah ini cukup alot, akan tetapi dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya tokoh-tokoh muhajirin dan tokoh-tokoh Ansar sepakat memilih Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam yang ditandai dengan pembayatan yang mereka berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, nama jahiliyahnya adalah Abu Ka'bah. Ketika memeluk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdullah bin Abu Bakar. Dan ketika peristiwa Isra Miraj, Abu Bakar menjadi orang yang pertama memberikan pembenaran terhadap peristiwa tersebut. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar kepada Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq. Karena itu sekarang atau beliau populer namanya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memerintah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Karena di tahun 634 Masehi Abu Bakar wafat. Jadi praktis dapat dikatakan bahwa Abu Bakar hanya memerintah selama 2 tahun. Tentang masa 2 tahun ini, Abu Bakar lebih banyak berkonsentrasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan internal pemerintahannya. Karena banyaknya masalah-masalah yang muncul di dalam pemerintahan Islam itu sendiri. Masalah-masalah yang dimaksud itu yang pertama adalah munculnya orang-orang murtad. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa kabilah-kabilah Arab yang lemah imannya justru menjadi murtad. Mereka keluar dari Islam dan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Yang kedua, menghadapi nabi-nabi palsu. Selama tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi Muhammad SAW telah muncul
nabi-nabi palsu di wilayah Arab bagian selatan dan tengah. Yang pertama mengaku dirinya memegang peran kenabian, yaitu Aswad al-Ansi. Dan selanjutnya muncul Musailamah al-Kazzab. Bahkan Musailamah al-Kazzab mengaku bahwa dia telah diangkat oleh Rasulullah sebagai mitra atau partnernya dalam kenabian. Yang lain juga muncul seorang wanita yang bernama Tulaiha dan Sajah bin Haris. Yang ketiga, persoalan yang ketiga atau problem internal yang muncul di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq adalah munculnya orang-orang yang enggan membayar zakat. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian orang menganggap bahwa mereka tidak wajib lagi membayar zakat karena zakat adalah merupakan perjanjian mereka dengan Rasulullah, sehingga dengan wafatnya Rasulullah maka putus pula lah perjanjian itu. Tiga persoalan-persoalan ini yang oleh Abu Bakar beliau benar-benar berkonsentrasi menyelesaikan persoalan ini, tetapi tentu diawali dengan persuasif, tindakan persuasif, tetapi nampaknya kelompok-kelompok ini tidak bisa, atau persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara persuasif. Karena itu Abu Bakar kemudian secara tegas menyatakan memerangi mereka. Satu hal lagi yang cukup penting mungkin yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Awalnya mengumpulkan Al-Quran ini adalah usulan dari Umar bin Khattab karena melihat situasi banyaknya para sahabat yang berguguran di medan perang. Sahabat-sahabat ini adalah mereka merupakan orang-orang yang menghafal Al-Quran, sehingga ada kekhawatiran jangan sampai mereka akan wafat semua, sehingga dikhawatirkan Al-Quran tidak akan ada lagi. Karena itu Umar kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyahuti atau menyambut ide ini. Karena itu dibuatlah tim pengumpul Al-Quran yang diketuai oleh Sa'id bin Zabid. Selanjutnya setelah persoalan-persoalan internal sudah bisa dipulihkan, keadaan negara sudah kembali stabil, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah melakukan perluasan Islam atau dakwah Islam ke luar Jazirah Arabia. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq mengirim Khalid bin Walid ke Irak dan dapat menguasai Al-Hira. Selanjutnya ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan 4 jenderal, yaitu Abu Ubaidah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurahbil. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar, kekuatan politik Islam telah diletakkan oleh beliau. Rentang masa kepemimpinannya, beliau menunjukkan manajemen kepemimpinan yang baik. Beliau telah berhasil menyelesaikan problem-problem internal dan juga bahkan mampu melakukan perluasan wilayah atau eksternal, yang nantinya ini menjadi cikal bakal kesuksesan kepemimpinan khalifah selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.